Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya, alhamdulillah. Di siang hari ini, tepatnya hari Selasa, sepekan sekali program QLM kita sama-sama belajar mengkaji satu ilmu yang insya Allah manfaat untuk kita semua, sehingga betul-betul kita ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Hari ini Selasa 6 Januari 2026, jadi minggu pertama di bulan Januari 2026, yang insya Allah kita akan sama-sama mengkaji satu ilmu yang manfaat bagi kita semua. Dan kami mengundang satu tamu luar biasa, Pak Karkono, atau biasa disebut Ayah, karena dari SMK Sejahtera Jakarta Utara yang tidak jauh dari Islamic Center. Assalamualaikum Ayah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Ya. Alhamdulillah sudah sampai ke studio kami di studio Radio JIC, studio TV channel JIC, yang insya Allah kita akan sama-sama menebar ilmu, sama-sama belajar, sama-sama insya Allah mengkaji satu kajian yang manfaat bagi kita. Dan kali ini silaturahim kita sudah yang ke-348, perjalanannya selama hampir 13 tahun, dimulainya QLM pada waktu itu. Dan luar biasanya hari ini, mitra, tema yang kita angkat adalah jadikan diri kita orang yang ikhlas. Wah, luar biasa ya. Kalau bicara ikhlas, Pak Kar, itu kita agak merinding, karena sesungguhnya hal yang sulit. Namun bukan berarti tidak bisa. Ini kita dibawakan oleh Pak Karkono atau Ayah dari SMK Sejahtera yang ada di Jakarta Utara ini. Beliau adalah praktisi pendidik dan juga pelaku pendidik, serta mungkin advisor dalam hal ini, atau mungkin kalau kita bilang itu pegawainya pendidik gitu ya Pak. Sehingga ilmunya insya Allah tertularkan kepada kita semua, ilmunya untuk kita semua dibagi-bagi agar kita betul-betul menjadi orang yang berkualitas ke depan. Nah, nanti ada beberapa hal yang dibawakan oleh Pak Karkono atau Ayah ini untuk kita semua. Kira-kira ada 9 hal yang akan dibawakan bagaimana cara menjadi orang yang ikhlas ya. Karena sesungguhnya bahwa keikhlasan itu sulit, namun bukan berarti kita tidak bisa. Karena ada satu hikmah mengatakan, Pak, bahwa yang dekat itu ajal, Pak. Yang cepat waktu gitu. Yang dekat ajal, yang cepat waktu. Yang sulit ikhlas gitu. Tapi yang luar biasa saling memaafkan ya, gitu. Nah, ada satu lagi yang luar biasa lagi, yang hebat adalah amanah ya, Pak. Kalau kita amanah itu, karena itu memang satu rantaian antara ikhlas dan amanah ya. Orang-orang yang amanah nantinya insya Allah adalah orang-orang yang betul-betul jiwanya jiwa yang ikhlas ya. Nanti akan diterangkan lebih jauh lagi oleh Ayah tentang bagaimana kita menjadi orang yang ikhlas, atau ada 9 cara bagaimana cara kita menjadi ikhlas. Nah, kenapa ada 9 begini? Ini diantaranya, mitra, diantaranya, dan supaya mudah diingat, mudah dipelajari, dan mudah diimplementasikan dalam kehidupan kita. Nah, ini kita akan lihat satu persatunya nanti. Jadi cara menjadi ikhlas, sehingga mitra siapapun yang sedang bergabung dengan kita akan merasakan betapa mudahnya untuk menjadi orang yang ikhlas. Sekalipun saya katakan tadi ikhlas itu sulit. Nah, ini Ayah nanti akan menerangkan hal-hal yang penting untuk kita semua. Untuk menjadi orang yang ikhlas ternyata pertama adalah meniatkan aksi apapun hanya karena Allah saja. Nah, nanti Ayah akan menerangkan bagaimana implementasinya, atau bagaimana sih kita ini bisa menjadi orang yang meniatkan apapun karena Allah saja, bukan karena hal lain ya. Karena itulah menuju keikhlasan. Ya, silakan Ayah. Baik. Hal yang pertama yang kita lakukan itu adalah meniatkan. Meniatkan bahwa dengan niat yang kuat dan juga dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah, bukan ingin dipuji orang. Jadi semua yang kita lakukan hanya karena Allah. Inna malu biniat. Bahwa sesungguhnya
amal itu hanya dinilai dari niat kita. Iya. Jadi hanya dengan mengharap ridho Allah saja. Iya, oke. Jadi memang betul ya, Ayah. Untuk menjadikan diri kita orang yang betul-betul menjadi ikhlas itu apapun diniatkan karena Allah saja, bukan karena yang lain. Karena kita lihat ya, sekarang kita mau beramal saja undang wartawan, ramai ya diberitakan atau difoto nanti disebarkan ya. Bukan termasuk orang yang ikhlas begitu ya. Bukan yang ikhlas, hanya ingin mengharap pujian manusia atau insan yang lain selain Allah. Iya, kalau ada pepatah mengatakan kalau kita memberi tangan kanan, tangan kiri jangan tahu gitu ya. Jangan tahu. Iya, itu adalah betul sekali ya, Ayah ya. Jadi ini di statementnya kata Ayah itu apapun yang kita amalkan, apapun yang kita berikan, apapun yang kita mungkin saya sumbangkan kepada orang lain hanya karena Allah saja. Jadi lillahi ta'ala gitu ya. Ini baru kita memohon ridho Allah saja. Iya, jadi karena ridhonya betul. Jadi saya sangat sepakat sekali, Mitra. Dalam kehidupan kita ini hanya satu memang yang kita inginkan adalah ridho Allah. Karena hanya dengan ridhonya saja kita akan insya Allah selamat ya. Apalagi kita ya punya konsep yang luar biasa ya, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Dunianya bagus, akhiratnya pun insya Allah bagus gitu. Jadi hanya karena ridho Allah saja insya Allah kita bisa seperti itu. Nah ini baru pertama untuk menjadi orang yang ikhlas atau dalam diri kita menjadi ikhlas adalah yang pertama adalah ridho Allah katanya. Ini hanya ridho Allah saja. Ada tambahan ya? Ya, saya kira itu hal yang paling penting. Jadi untuk ikhlas itu sehingga tidak akan timbul rasa ria dan sebagainya. Tidak bisa tadi seperti disebutkan. Mister, tidak bisa kita niat itu selain dari Allah. Harus Allah semata. Iya, betul sekali ya. Jadi memang ria itu satunya dalam Al-Qur'annya sangat jelas. Alladzina hum an sholatim sahun, alladzina hum yuraun. Orang yang ria itu ya termasuk pendusta agama sih. Jadi ini ada korelasi ya. Ayah. Nah, Mitra sekali lagi, Ayah ini bernama lengkap Pak Karkono, MSI, Masters Science, Psychology atau Master Administrasi. Master Administrasi ya. Jadi sekarang saat ini beliau sebagai pengajar juga di SMK Sejahtera, Sejahtera Jakarta Utara yang tidak jauh dari Islamic Center. Kalau kita melangkah dengan jalan kaki pun paling 10 menit dari sini. 10 menit, ya, enggak jauh. Enggak jauh ya. Mitra siapapun yang ada di Islamic Center nih, ayah bunda, kalau putra-putrinya ingin belajar menjadi ahli perkantoran, datang saja ke SMK Sejahtera. Ingin menjadi ahli akuntansi, ya Pak, ke Sejahtera. Atau ingin menguasai IT atau DKV, datang ke Sejahtera. Apalagi jurusannya Pak? Hanya 3. Hanya 3 ya. Ada DKV, perkantoran dan akuntansi. Lembaga keuangan. Jadi tidak jauh dari halaman kita ini Islamic Center. Tinggal melangkah saja datang ke SMK Sejahtera. Cukup terkenal sekolahnya Pak. Jadi cukup mapan ya sekolahnya itu, dan kayaknya kalau warga Koja itu mendengar Sejahtera ya paham banget. Nah ini salah satu suhunya ini, salah satu pakarnya ada di studio kami bersama-sama kami yang hari ini membawa oleh-oleh untuk kita semua, yaitu bagaimana cara kita menjadi orang yang ikhlas, karena memang temanya adalah menjadi pribadi yang ikhlas. Ya. Di antaranya adalah meniatkan aksi apapun karena Allah saja, atau kalau bahasa kerennya kata beliau adalah ridhollah lah. Apapun yang kita lakukan ya hanya karena Allah. Ya. Karena ada satu istilah yang luar biasa, Ayah. Kalau kemarin sejarah sudah, ya kan sudah berlalu lah. Besok masih misteri. Kita nggak tahu persis, besok kan hak prerogatif Allah saja. Hari ini adalah gift, hari ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau kita paham bahwa hari ini adalah anugerah, pertanyaannya, mengapa kita tidak berbuat baik saja, ya kan? Karena hanya hari ini aja. Sesungguhnya hidup itu hanya hari ini. Karena besok misteri ya. Betul. Kemarin sudah sejarah lah kan gitu ya. Maka sepakat sekali kata ayah tadi, ridhollah sajalah. Apapun yang kita berikan, apapun yang kita sumbangkan, kita share kepada yang lain adalah hanya karena Allah. Tidak ada ria sama sekali, tidak ada ujubnya ya. Tidak ada apa tadi selain ria, ujub atau diberitakan pada orang lain ya. Ya, disampaikan kepada orang lain, artinya misalnya tadi ingin bersedekah disampaikan hamba Allah, tapi di lain tempat mengatakan hamba Allah itu saya. Nah, seperti itu betul sekali. Memang sesungguhnya apa yang kita berikan mestinya seperti itu ya.
Karena apa yang saya berikan, apa yang kita berikan itu kan kembali ke kita. Ya. Untuk apa pula kita siarkan ya? Untuk apa pula kita ramaikan gitu? Karena hanya sementara saja mungkin kalau kita ramaikan, viral memang, tapi sementara dan nggak ada apa-apanya sih. Karena sesungguhnya bahwa spiritualisme itu penting sekali untuk kita. Kita betul-betul akan merasakan betapa kebesaran Allah ketika kita berbuat apapun hanya karena Allah. Nah, ini salah satunya. Ayah sekarang umur berapa ayah nih? Sekarang alhamdulillah Allah kasih umur 70 tahun. 70 tahun ya, sudah 70. Iya. Masih gagah. Masih luar biasa ya. Iya. Ini anugerah ya. Iya, anugerah Allah, dan insya Allah menikmati di usia-usia yang baru mulai nih. Baru mulai. Betul. Kalau 60 70 katanya baru mulai itu. Iya. Jadi katanya karena sesungguhnya bahwa sebaik-baik kita adalah manfaat bagi orang lain sih. Sekali ya, walaupun tentu manfaat bagi dirinya, namun tidak ada salahnya ketika kita juga harus manfaat bagi orang lain. Dan yang paling hebat adalah ketika di usia yang sudah 70 masih gagah, gitu. Paling hebat, bisa ditiru kan itu ya. Masih segar. Iya, jadi apa kunci utamanya ya? Kunci utamanya adalah mengendalikan makanan. Iya. Makanan yang harus kita ini tidak boleh terlalu banyak, dan harus kita pilih bahwa makanan itu betul-betul sehat. Betul. Itu sangat sepakat sekali, kan ternyata saya sering periksa gula darah tinggi 300 lebih gitu. Ternyata dari makanan itu. Makanannya harus sehat ya. Artinya memang mestinya kita ini memang kayak puasa ya. Sebenarnya dalam konteks ini kalau makan itu memang yang penting cukup saja, tidak boleh lebih. Iya. Dan frekuensinya teratur. Tidak boleh tidak teratur cara makan. Iya. Ini kesalahannya kita ini rakus. Jadi harus secukupnya, betul ya. Saya sepakat sekali bahwa menjaga makanan ini ternyata penting sekali untuk kesehatan kita. Dan itu saya rasakan itu. Nah, kali ini kita harus hati-hati sekali dengan itu. Karena apa? Ketika kita sehat, kita cerdas. Ketika kita sehat, kita bisa berbuat insya Allah ya lebih baik lagi gitu. Karena yang diharapkan adalah ridho Allah, tentu perbuatan-perbuatan yang baik, bukan perbuatan sebaliknya. Oke, kita yang kedua untuk menjadikan diri kita orang ikhlas adalah mengubah cara pandang kita atau mindset kita. Mohon maaf ayah, mungkin jauh lebih besar ya orang dikendalikan oleh emosi negatif dibandingkan positifnya. Ya. Ini kayaknya terjadi gitu ya. Betul. Jadi serba negatif lah. Orang kalau suudon terus, saya nggak yakin seperti ayah gagahnya ini. Ya kan? Betul. Tetapi kalau orang yang mindsetnya positif. Husnudon, ya dibalik husnudon. Ya. Mudah-mudahan ya hatinya tenang, hatinya damai, dan kecerdasannya timbul. Ya. Kalau menurut ayah bagaimana ini? Mengubah cara pandang atau mindsetnya. Iya, mindset yang harus kita tanamkan di sini. Memang kita menyadari bahwa untuk merubah sesuatu itu perlu waktu. Nah, kemudian mindset kita yang utama tentu saja harus ikhlas segala sesuatunya. Kita tidak boleh dengan yang lain selain ikhlas. Kemudian hal yang penting lagi bahwa kalau bisa pada saat sore hari, misalnya setelah ba'da maghrib itu kita tafakur sejenak. Kita mizan, kita timbang. Sudahkah kita berbuat salah kepada orang lain? Kita lihat satu. Gitu. Itu ada satu hikmah memang. Jadi menurut para fasilitator, menurut para pakar ahli kesehatan juga, dan ahli hipnoterapis, ternyata memang betul bahwa tiap sore itu kita mesti kontemplasi. Minimal 5 menit lah, untuk berpikir apakah yang kami perbuat tadi, apakah manfaat atau tidak. Nah, bahkan begini, kalau menurut satu teori kan laki-laki berbicara sampai 8.000 kata per hari. Kalau perempuan 20.000 kata. Lalu yang 8.000 kata itu bisa ditimbang-timbang. Berapa persenkah yang manfaat ini ya? Berapa persenkah yang mungkin kata-kata itu menjadi pahala bagi kita? Nah, ini saya sepakat banget ini. Ayah sudah menerangkan bahwa paling tidak hujlah lah. Hujlah atau mungkin menepi sendiri, merenung atau refleksi atau evaluasi diri, atau orang mengatakan tadi kontemplasi. Kontemplasi itu memang sangat perlu sekali. Jadi
sekali-kali harus seperti itu. Jadi jangan biarkan hidup ini biasa-biasa aja. Atau jangan biarkan begitu saja terjadi. Jangan sekali-kali, Pak. Dawam. Iya. Dilaksanakan terus-menerus. Jadi setiap sore habis mungkin maghrib betul. Kita timbang. Tapi yang kita lihat bukan baiknya, tapi jeleknya yang lebih utama. Berapa banyak kita sudah membuat orang lain tidak nyaman, gitu. Apakah itu kita lakukan secara langsung atau tidak langsung? Karena ada bisa langsung, bisa tidak langsung. Gitu. Betul sekali. Ini kan kaitannya juga dengan hadis Rasulullah yang mengatakan kalau hari ini sama saja dengan kemarin itu udah rugi. Tapi kalau kita kontemplasi, kita evaluasi, artinya kan ada hal-hal yang mesti perbaikan. Berarti besok pasti akan lebih baik lagi. Insya Allah. Nah ini pesan yang luar biasa, ya. Pesan untuk kita semua dari ayah, dari SMK Sejahtera di Jakarta Utara. Salam untuk Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, ya Bu Retno, dan juga yayasan Bapak Wakiono. Insya Allah Sejahtera terus menjadi sekolah yang sejahtera, ya. Sekolah yang bisa mensejahterakan orang banyak juga, gitu ya. Karena memang gedungnya nggak jauh dari Islam kalau Sejahtera itu. Betul. Dan ada 3 jurusan di sana, ada AKL, ada OTKP atau perkantoran, ada DKV atau komunikasi visual ya itu DKV ini lagi rame-ramenya karena memang lagi diminati banget hubungannya dengan IT jadi mitra atau ayah bunda, ayo putra putrinya ajak ke SMK Sejahtera, nggak rugi di sana ada ayah Karkono yang juga insya Allah siap sedia menemani ketika berkonsultasi apapun bentuknya, karena bagaimanapun kami undang karena kepakarannya dan juga usia yang sudah cukup tua, sudah lanjut, tetapi ternyata betul kata orang Amerika, usia itu hanya angka. nyatanya masih luar biasa bagus, ya, luar biasa hebat. Hanya angka katanya. Nah ini diantaranya tadi menerangkan bahwa bisa seperti ini karena apa? Menjaga makanannya, menjaga lisannya, menjaga perbuatannya. Dan hebatnya lagi, hari ini belajarnya adalah kita menjadi ikhlas. Bagaimana cara kita menjadi ikhlas? Sekalipun ikhlas itu sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Ya. Jadi yang saya tadi terangkan, yang pertama adalah yang dekat ajal, yang cepat waktu, yang sulit ikhlas, yang berat amanah, Namun yang terindah saling memaafkan. Jadi siapapun kalau senang memaafkan, maka jelas di situ orang-orang yang ikhlas berbuat, ya Pak. Itu. Insya Allah seperti itu. Mengubah cara pandang, sekali lagi ada tambahan lagi ya? Ya intinya mengubah cara pandang itu tentu saja harus dengan kemauan yang kuat dan ikhlas. Kemudian kita harus sadar bahwa berubah itu perlu waktu. Jadi tidak otomatis begitu pengen berubah langsung. Perubahan itu niscaya sih. Perubahan itu pasti terjadi. Dan ternyata memang harus berubah. Kayaknya nggak ada yang nggak berubah. Semua berubah ya. Semua berubah ya. Usia juga berubah. Sekalipun nggak dipakai tetap kayak es. Es itu kalau ditaruh aja gitu, lama-lama juga habis. Ya. Sama dengan usia kita. Jadi yang nggak berubah justru apa yang nggak berubah? Nggak ada ya. Semua berubah. Ya. Dan keilmuan pun berubah, pengetahuan berubah, sudut pandang dalam hal apapun berubah. Dan di sini ternyata untuk menjadi ikhlas kita harus merubah sudut pandang kita atau merubah mindset kita sehingga tidak menjadi orang yang mindsetnya kerdil, tetapi sebaliknya akan lebih luas lagi. Toh kata ilmuwan Amerika mengatakan kapasitas otak kita itu bisa menyimpan 4,7 juta buku. Kalau seperti itu berarti cerdasnya luar biasa. Kalau ada buku yang mengatakan you are what you think, itu adalah benar. Anda itu apa yang dipikirkan, karena memang cerdasnya luar biasa. Permasalahannya adalah kita malas berpikir, kita nggak menggunakannya. Gitu. Jadi potensi dasar yang kita miliki ini, pemberian Allah pada kita anggurkan bisa jadi sampai meninggal kita. Naudzubillah, sayang banget. Sayang banget karena apa? Kita cerdasnya luar biasa. Jadi we are what to think. Kita apa yang kita pikirkan, kita bisa. Jadi jangan kalah sebelum perang, jangan sudah mental block dulu, sudah mengatakan aduh saya nggak bisa.
ini sulit dan sebagainya. Tetapi kita bisa karena kita punya 1000 cara untuk menyelesaikannya. Dan yang penting juga adalah orientasinya proses, bukan hasilnya tapi prosesnya itu yang harus prosesnya kita lakukan, betul. Jadi proses. ini satu lagi ya, bahwa kita harus menikmati prosesnya. Proses apapun ternyata proses itu seni, dan proses itu menjadikan kita dewasa, menjadikan kita tegar, menjadikan kita kuat, menjadikan kita luar biasa. Itu adalah proses, bukan masalah result, bukan hasilnya. Hasil. Maka proses oriented, ya, orientasinya untuk proses. Karena saya pernah membawakan satu tema di sini, kerja keras itu, usaha maksimal itu tidak mengkhianati hasilnya. Ya, ini diantaranya prosesnya. Saya sangat sepakat sekali ya. Jadi memang harus berproses. Kepompong pun harus berproses. Betul. Iya, tapi nyatanya memang betul, untuk menjadi orang yang ikhlas dalam berproses ya kita harus belajar. Kita harus membiasakan diri menjadi orang yang betul-betul nantinya ikhlas ya. Karena tadi saya katakan, mengapa kita kok didominasi oleh hal negatif sampai mungkin 80% ke atas ya, bukan sebaliknya ya. Nah, kali ini kita belajar insya Allah menjadi orang yang 90% positif, 90% orang yang hebat karena keikhlasannya. Nah, ini mitra. Nah, sekali lagi kami sampaikan bahwa apapun mesti dipelajari, apapun mesti digali ya. Kan tanpa menggali, tanpa mempelajari ya kita tidak akan jadi apa-apa. Karena sesungguhnya bahwa apapun yang kita pelajari akan menjadi ilmu, dan ilmu akan menjadikan tuntunan bagi kita, menjadi tongkat untuk kehidupan kita. Disitulah hebatnya kalau kita mau belajar. Jadi ternyata juga orang yang mau belajar itu tidak tua-tua gitu. Jadi atau ada istilah lagi, never too late to study. Tidak ada lambatnya untuk belajar itu, kapanpun bisa. Dan semakin kita tua, semakin kita sepuh, kalau semakin banyak belajar berarti semakin hebat kita berjalan, semakin hebat kita mau melihat ke depan gitu. Tapi kalau kita nggak belajar, justru yang ada bersengut katanya, menjadi tua gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah ayah yang saat ini usianya sudah 70 tahun masih gagah berani, masih hebat, masih bisa beraktivitas, dan kali ini menjadi salah satu guru di SMK Sejahtera dan menjadi pakar pendidik di SMK Sejahtera serta untuk kita semua. Kita belajar bersama. Mudah-mudahan nanti juga kita akan panggil lagi, kita undang lagi untuk berbagi ilmunya dalam tema yang lain. Insyaallah. Ya, insyaallah ya. Nah, jadi ini yang kedua adalah untuk menjadi diri kita ikhlas adalah mengubah cara pandang atau mengubah cara berpikir kita. Atau orang bilang itu ya change our mindset. Karena perubahan itu niscaya terjadi. Jadi kata ayah itu yang berubah ya perubahan itu sendiri. Jadi tidak ada yang tidak berubah. Semua berubah, dan berubahlah mengarah kepada yang lebih baik dan lebih baik ke depan. Ya, jangan sebaliknya gitu ya. Karena akan rugi sekali ya. Getting better and better. Terus akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Tapi tentu saja ini Pak, jadi harus tadi bahwa kalau misalnya kita ini ada evaluasi, tentu saja evaluasi, proses evaluasi. Proses. Jadi proses dan evaluasi, betul sekali. Orang kalau nggak ada evaluasi kayaknya ya akan kebablasan. Makanya kan di sekolah juga ada evaluasi. Ini ya. Melihat bagaimana sih kemampuan anak setelah belajar sekian bab, sekian buku kan gitu. Kita pun tetap dievaluasi dalam kehidupan kita. Orang menyebut universitas kehidupan. Ada evaluasi juga ya. Dan nyatanya emang tadi sudah disinggung, minimal sore hari 5-10 menit kita kontemplasi, atau kita merenung, atau kita merefleksi diri apa sih yang kita perbuat di pagi hari sampai sorenya, sehingga besok akan lebih baik lagi. Luar biasa. Yang ketiga mitra adalah agar kita menjadi orang yang ikhlas adalah melatih beramal diam-diam. Nah, ini melatih beramal tapi diam-diam. Jadi ada disinggung juga di depan, kalau kita beramal kan hanya karena Allah. Mudah-mudahan latihan kita adalah beramal apapun tapi diam-diam, nggak usah ngomong-ngomong gitu. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Kalau kita memberi sesuatu supaya nggak ada orang lain mengetahui gitu, supaya nggak ada orang lain lihat gitu ya. Ayah gimana? Kalau menurut ayah ini? Dalam konteks beramal diam-diam itu sebenarnya inti daripada sebuah keikhlasan. Karena ikhlas itu tidak ingin dipuji orang lain, tidak ingin orang lain tahu bahkan. Apapun amal kita, apapun yang kita lakukan itu cukup kita saja yang tahu. Tidak perlu disiarkan, tidak perlu disampaikan kepada pihak lain, karena tidak ingin mendapatkan pujian dari orang. Hanya mengharap
ridhonya Allah lagi. Iya, betul, kembali lagi ridho Allah ya. Iya. Jadi memang saya sepakat sekali sama ayah. Jadi kalau kita memberi itu jangan ada pujian dari siapapun lah. Yang muji Allah saja. Para malaikat Allah yang tahu ya. Jadi insya Allah itu justru jadi daging ya. Tapi kalau kita beramal, ngomong-ngomong beramal kita sesumbar, beramal kita posting-posting di TikTok, beramal kita posting-posting di Instagram, di WhatsApp atau di Telegramnya, wow, nggak jadi daging. Nggak jadi. Ya, mungkin mungkin, tetapi akhirnya tidak lama juga hilang. Kan ada komitmen. Komitmen itu ada 3. Yang pertama yang namanya material commitment. Ini dunia ini orang semuanya memegang 3 komitmen. Yang pertama material commitment. Yang dicari itu materi dengan cara apapun. Tapi nggak sadar bahwa endingnya akan hancur. Kurang apa Gus Dur kekayaannya, kepandaiannya, endingnya hancur, ditinggalkan. Kurang apa Pak Harto luar biasanya kan? Kurang apa yang orang-orang hebat? Ini material commitment. Kalau kita menganut material commitment ya memang tidak sepenuhnya salah, tetapi ya enggaklah seperti itu. Kurang tepat. Yang kedua emotional commitment. Sohor, tekor nggak masalah, yang penting sohor. Kita bisa melihat banyak sekali orang yang terkenal hanya karena kesohorannya, tetapi juga sama endingnya hancur. Endingnya hancur. Kalau sudah terkenal mau apa lagi kan? Maka ada yang ketiga adalah spiritual commitment. Komitmen yang memang karena Allah saja. Dan yang mengetahui itu ya hanya Allah. Orang nggak mengetahui. Karena apa? Karena memang lillahi ta'ala tadi. Kalau ayah mengatakan ridhollahi gitu ya. Nah inilah beramal tapi diam-diam, atau berlatih beramal diam-diam. Mungkin tahap kita masih latihan. Belum sampai ke sana gitu. Jadi yuk, kalau kita memberi nggak usah harus ribut. Kan kita sayangkan seorang ibu, anaknya ini putranya minta uang. Dimarahin dulu baru dikasih. Ini sebenarnya rugi 2 kali. Sudah dimarahin dikasih lagi kan. Mungkin yang terbaik adalah beri nasihat yang baik, mungkin baru dikasih gitu ya. Nasihat aja. Jadi kalau kita menganut berlatih beramal diam-diam, mungkin itulah yang sejatinya gitu. Ya tetap karena kebutuhan. Anak-anak kebutuhan, kemudian kita punya dan kita harus memberikannya, kita berikan saja. Tidak usah harus marah-marah dulu gitu ya. Nah, ini salah satunya. Melatih diri untuk beramal diam-diam. Kalau ayah mengatakan ya lagi-lagi harus ridho Allah sajalah. Lagi-lagi harus gak usah ribut diramaikan, divideokan di TikToknya atau di Instagramnya atau di Facebooknya. Tetapi hanya karena Allah saja. Ini yang terbaik. Jadi mitra, beruntung sekali hari ini kita mengundang satu pakar yang cukup untuk kita semua bisa memberikan nasihat-nasihat baiknya atau ma'idhah hasanah yang insya Allah bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berkualitas ke depan. Untuk menjadi ikhlas ternyata yang ketiga adalah melatih beramal diam-diam. Kalau ayah mengatakan ridho Allah saja, gitu ya. Masih ada tambahan ayah? Saya kira ini Pak, untuk melaksanakan dengan diam-diam tadi itu sebenarnya kan yang seharusnya dilakukan. Jangan sampai kita lupa bahwa kita akan muncul godaan ria. Kalau seandainya kita tadi pakai TikTok, kemudian mungkin flexing, dia punya kekayaan banyak di ini, kemudian setelah kita bilang kaya baru kita ngasih, ngomong dan seterusnya, nggak perlu. Hanya karena Allah. Sangat nggak perlu ya. Jadi artinya memang betul. Jadi betul-betul berlatih beramal tapi diam-diam. Ya udah amal aja gitu ya. Jadi kalau ada satu istilah yang sangat bagus saya. Kalau kita memberi, lupakan segera. Tapi kalau kita diberi, ingat-ingatlah. Jadi kalau memberi lupakan aja gitu ya. Tapi kalau beri ingat-ingatlah karena jasa baiknya. Ngomong-ngomong ayah ngajar apa ini di sekolah SMK? Di SMK ngajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Mitra, kalau yang jadi orang yang pandai berbahasa Inggris, ada pakarnya di sini. Ayah atau Ayah Karkono ini jadi mengajarnya bahasa Inggris ya. English communication. So you can have good English after if you study with him. Okay. Always I give a suggestion. When else would you like to practice your English? Otherwise from now on. When else? Kapan ngomong bahasa Inggris? Otherwise from now on. Jadi kalau ayah bunda
putra-putrinya ingin bisa bahasa Inggris, boleh nih datang ke Sejahtera temui Pak Ayah Karkono. Ayah aja di sana, panggilan ayah. Ayah aja. Panggil ayah. Mau belajar bahasa Inggris supaya bisa ngomong bahasa Inggris dengan baik. Iya, insya Allah siap ya. Siap ya. Jadi nggak jauh ya. Supaya putra putri ayah bunda ini hebat bahasa Inggris, datang ke SMK Sejahtera, ketemu ayah di sana, pakar bahasa Inggris dan ingin mengajarkan bahasa Inggris kepada siapapun yang membutuhkan. Ya. Begitu ayah ya. Siap. Ya. Insya Allah. Oke. Jadi melatih beramal diam-diam. Yang keempat, nah, menerima ketidaknyamanan. Ini ayah yang bawakan dari SMK Sejahtera. Jadi hari ini kita belajar menjadi orang yang ikhlas, dan cara menjadi ikhlas ternyata yang keempat adalah menerima ketidaknyamanan. Ya. Artinya ketika tidak nyaman itu jangan kemudian mengeluh. Ya. Ketika tidak nyaman jangan kemudian menyalah-nyalahkan kanan kiri. Karena kitalah aktor ya, sebenarnya kita yang paling bersalah kalau kita nggak nyaman itu. Iya. Makanya mestinya kita menerima dengan itu. Iya. Kalau yang menerangkannya? Ya, jadi dalam konteks ini itu yang terutama adalah ujian sabar kita. Kita adalah harus sabar dalam berbagai bentuk. Apakah dalam kondisi kalau kondisi lapang atau dalam kondisi mungkin sempit, itu tetap kita harus sabar dan harus rela menerima apapun yang Allah tentukan. Iya. Baik itu dalam kondisi kesulitan ataupun kita kembalikan bahwa memang Allah yang Maha Tahu, Allah yang mau memberi. Itu pasti ada hikmah di belakang. Dan ada yang lebih baik menurut kita. Dan menurut Allah, maaf. Jadi lebih baik baik menurut Allah, semoga baik menurut kita. Gitu. Jadi artinya kita memang harus bersabar, tidak boleh mengeluh. Kalau mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Dengan sabar, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Amin. Iya. Jadi ternyata ada di situ kesabarannya. Insya Allah juga kalau kita menerima, kalau kita mau sabar, segalanya di dalamnya ada hikmah yang luar biasa. Ada ilmu yang luar biasa, dan bahkan sebenarnya kalau kita mau menyadari, disitulah kita belajar, belajar banyak. Orang kekurangan itu bukan aib sebenarnya, tapi justru kita belajar bagaimana cara kita menghadapi kekurangan yang ada. Sehingga menjadi lebih baik. Iya, kan lebih baik lagi ke depannya. Nah, kita ini sebenarnya kalau paham kaya sekali, kita ini luar biasa sekali. Tidak miskin lah, karena nggak ada ngeluh, tidak ada kata. Tidak boleh mengeluh. Iya. Jadi qanaah ya, kita ini qanaah ya, menerima. Jadi menerima. Orang yang menerima dengan ilmu ya, bukan menerima bongkotan gitu ya. Menerima dengan ilmu ya, menerima mempelajari itu kaya sekali teman. Sungguh nikmat sekali ya dengan kekurangannya ini. Karena dalam kehidupan kita kan pasti ada dua hal ya. Ada cukup, ada kurang gitu. Ada besar, ada kecil kan itu. Selalu seperti itu. Jadi makanya ketika ayah mengajarkan pada kita semua untuk menjadi orang yang qanaah tadi, sesungguhnya kita sedang belajar bagaimana cara menghadapi situasi kondisi yang saat ini barangkali saja orang lain mengatakan tidak menyenangkan. Tapi kalau kita bisa jadi menyenangkan gitu. Justru itu nikmatnya gitu. Nikmat, ya. Karena itu ada hikmah di balik itu. Iya, ada hikmah di balik itu. Belum tahu. Iya, jadi ada satu pembelajaran dari Ali ibn Abi Thalib. Saya pernah membaca sirahnya. Ketika itu tetangganya minta kurma untuk berbuka puasa. Padahal Ali cuma punya satu muk, Ali ibn Abi Thalib. Maka bilang istrinya, berikan saja kepada tetangga yang meminta. Diberikan. Lalu untuk buka apa kan gitu. Ali masuk ke dalam, ternyata Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah menangis. Istrinya tanya, engkau menangis karena nggak ada yang untuk buka? Bukan. Engkau menangis karena kamu tidak punya apa-apa kita? Bukan itu. Justru saya menangis karena saya tidak tahu dulu kalau dia nggak punya. Luar biasanya. Bayangkan saja kalau kita punya, kemudian ada orang yang tidak punya, kita tahu diri. Luar biasa sekali. Yang ada adalah kadang-kadang kita justru ngumpat. Yang ada kita pura-pura nggak tahu. Takut dimintai. Ini contoh yang luar biasa. Menangis karena kita nggak tahu kalau dia nggak punya. Kata Ali ibn Abi Thalib. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan seperti itu ya. Insyaallah. Nah, jadi kita paham betul ya. Oh ya, dia butuh. Kenapa? Pahala yang dimakan, apa yang kita berikan itu sama saja dengan puasa beliau. Kalau diterima Allah, kita pun mendapatkannya. Itu yang luar biasanya. Maka tidak ada salahnya kalau kemudian
dalam keadaan ketidaknyamanan pun kita bisa beramal ya. Iya. Karena untuk beramal tidak harus menunggu kaya kan itu. Iya. Tinggal niatnya. Iya, ada tambahan lagi? Iya, kan itu kan di Ali Imran 134 kan mengatakan bahwa wasaroi wa daroi wal kadimina wal ghaidu afinas wal afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Kan di situ kita aladina yunfikuna. Jadi kita berinfak atau bersedekah itu walaupun dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Iya. Tetap kita ini. Iya, sangat tepat sekali memang. Iya, jadi. Dan kalau di Indonesia ya ukurannya orang Islamnya kan 85%. Iya. Zakatnya kan luar biasa besar ya. Harusnya. Mestinya kan orang miskin. Iya. Harusnya. Kalau dikelola dengan baik ya. Iya. Mestinya seperti itu karena ternyata cukup banget ya. Nah, ini orang apalagi kesadaran kita untuk memberi tadi yang sangat tinggi sekali. Jadi kita ini dalam konsep Islam kan memang berzakat. Iya. Berzakat mal juga. Iya. Atau memberi ya. Iya, dan kita sadar dengan itu karena itu kewajiban. Iya. Bayangkan kalau semua kita sadar, kemungkinan besar suatu saat mencari orang yang menerima zakat susah. Karena sudah sejahtera semua itu. Betul. Ya. Tapi di lingkup kecil juga mestinya kita sadar seperti itu. Mestinya sadar ya. Harusnya kita memang menyadari bahwa bagian dari yang kita punya itu sebenarnya ada sebagian hak orang lain yang kita harus berikan kan gitu. Jadi sehingga bisa meringankan beban orang yang memang butuh, orang yang memang memerlukannya. Iya. Dan dalam ketidaknyamanan hidup. Nah, sementara Ali bin Abi Thalib tadi menangis karena tidak tahu bahwa orang itu memang butuh padahal nggak tahu. Kalau tahu kan pasti sudah diberikan. Iya. Kebanyakan dari kita ini, Masya Allah, mereka mengatakan yang penting gua kenyang, yang lain terserah lah. Iya. Yang penting gua kenyang. Ini yang kita sayangkan ya. Padahal tadi kalau makan secukupnya sudah cukup. Cukup. Ya. Permasalahannya kan bukan secukupnya, tetapi berdasarkan apa? Ya. Berdasarkan kemauan. Ya. Mau ini, mau itu, akhirnya yang terjadi ya over. Mungkin lebih dari cukup. Ya. Penyakit ada bisa. Banyak. Ya. Bisa jadi. Dan ini contoh ya. Ali ibn Abi Thalib mencontohkan kita menangis karena belum nggak tahu lebih dahulu tetangganya kekurangan makan. Dan itu kan luar biasa sekali. Kalau kita tahu seperti itu, kayak apa kita? Kekayaannya sungguh luar biasa. Karena bahwa apa yang kita berikan itulah kekayaan kita, bukan apa yang kita simpan. Iya. Ya, yang kita simpan ini kecil sekali. Seberapa besarnya kita punya tabungan di bank pun kecil kalau kita simpan. Tapi apa yang kita amalkan itulah yang terbesar. Nah ini, maka Al-Quran mengatakan tantangan nih. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yatul yatim. Yang kedua ini wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Ya menolak, yang tidak memberikan makan kepada para miskin. Padahal di sini tempatnya kayaknya sih. Ya, mohon maaf. Iya. Iya, tapi kenyataannya seperti itu. Tapi kalau kita menjadi orang yang paham dengan itu, ya mestinya tidak ada yang seperti itu lagi. Mestinya semua orang sejahtera ya, karena berbaginya itu kan kita ini habis berbagi semua. Iya. Dan kita ini paham dengan itu ya. Lah, maka tadi cara merubah pikiran kita atau mindset kita pun harus seperti itu. Jadi jangan serakah ini. Iya. Tapi justru kita ya tadi secukupnya lah. Kemudian berbagi. Yang terbaik adalah kita amalkan tadi. Ya, karena sesungguhnya kekayaan kita lah apa yang kita berikan kepada orang lain, bukan apa yang kita simpan. Nah ini menerima ketidaknyamanan. Jadi betul sekali, saya sangat sepakat sekali. Dalam keadaan situasi kayak apapun kita masih bisa bersyukur. Dalam situasi kayak apapun kita masih bisa sabar. Karena apa? Kita masih bisa bernafas. Allah masih melindungi kita. Allah masih memberikan pahala kekurangan kita. Wah kan luar biasa. Karena dengan sakit kita dapat pahala. Dengan kekurangan kita dapat pahala. Dengan apapun yang kita miliki saat ini, orang mengatakan tidak nyaman, justru di situ kita sedang diuji untuk menjadi orang yang kuat atau tidak dalam beriman. Wah. Jadi luar biasa. Luar biasa ya. Sayangnya kita lupa itu. Iya. Sayangnya kita berjalan itu bukan menghadap ke bawah, menghadapnya ke atas gitu. Iya. Semoga semakin ke depan banyak yang ingat. Maksudnya kan sekarang mungkin sedikit yang ingat ke sana atau sedikit yang bukan paham sih, sebenarnya sudah paham tapi untuk melakukannya enggan gitu kan. Enggan untuk melaksanakan yang tadi tuh.
Sepakat sekali. Luar biasa mitra, betul. Jadi ya pengingat minimal dari kita, dan kepada yang lainnya insya Allah juga meniru. Jadi apa yang diterangkan oleh ayah ini, yang keempat menerima ketidaknyamanan, ternyata di dalamnya banyak hikmah sekali yang bisa kita ambil. Di antaranya ketika kita kurang, ketika kita mungkin dalam hal ini sedang terperosok atau mungkin sedang tidak beruntung, ternyata ada hikmah yang luar biasa di dalamnya. Ada satu derajat yang luar biasa, dan mungkin Allah sedang mengangkat derajat kita dalam keadaan seperti itu. Maka doanya orang yang disakiti itu luar biasa. Ya kan? Jadi kalau kita mau legowo, berpikir panjang, sebenarnya apapun yang ada, apapun yang terjadi merupakan satu pembelajaran dalam universitas kehidupan kita dan menjadikan kita hebat di kemudian hari. Ya satu contoh saja, ketika tadi terangkan oleh ayah tentang bagaimana kita mensikapinya terhadap sesuatu yang mungkin hari ini dikatakan tidak nyaman. Ternyata sekalipun menerima keadaan yang tidak nyaman, kita bisa belajar banyak dari hal yang ketidaknyamanan itu. Dan sungguh satu ilmu yang luar biasa ketika kita merasakan pahit, ketika kita merasakan kurang, kita merasakan mungkin dalam kekurangan, itu ilmu yang luar biasa. Ya, karena akan merasakan betapa indahnya hidup ini. Yang penting yakin bahwa Allah akan membuat kita lebih baik lagi. Ya, kita bisa belajar bahwa kita dengan kesulitan itu, di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan, dan pasti lebih baik. Dan Allah memberikan cobaan kepada kita pasti di bawah kemampuan kita. Gitu kira-kira. Wah, jadi semangat sekali mitra ini dalam kehidupan kita ini ya. Ini baru separuh, ini ada 9 hal. Siap. Baru 4 sudah bisa merenung lah kan itu ya. Oke, yang kelima ayah, yang kelima adalah mengharap balasan hanya pada Allah. Ini juga masih ada kaitannya dengan ridho Allah tadi. Ternyata untuk menjadikan diri kita yang ikhlas adalah orang-orang yang tidak pernah mengharap balasan dari orang lain, dari siapapun lah, dari sesama, tetapi justru pada Allahnya ya. Karena kata Allah juga, berdoalah padaku niscaya aku kabulkan. Nah itu mungkin harapannya, balasan harapannya adalah hanya pada Allah saja. Kalau ayah bagaimana menerangkannya nih? Iya, jadi kalau ini semuanya hanya kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Jadi harapan kita hanya kepada Allah, karena Allah lah penolong kita. Jadi kita kalau mengharapkan dari orang lain, dari orang katakan begitu, nanti yang ada hanya kecewa. Gitu, hanya kecewa. Kalau misalnya dipenuhi, itu pun akan mengharap lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Sedangkan kalau kepada Allah, kita sadar betul bahwa Allah ya, di mana kita bertumpu, di mana kita memohon pertolongan, hanya kepada Allah semata. Iya, betul. Jangan kepada ada satu hal yang salah di kita ini. Terkadang kita justru kok melupakannya gitu ya. Padahal itu yang paling utama mestinya gitu ya. Jadi ternyata mengharap balasan pada Allah itu pasti diijabah, pasti diberikan, dan pasti banget lah. Tapi kalau kita minta balasan pada orang, bisa jadi pepesan kosong. Semakin berharap pada orang itu semakin sakit kita. Kalau harapannya besar ya sakitnya besar. Kalau harapannya kecil, sakitnya kecil. Tapi kalau pada Allah, insya Allah harapan itu menjadi harapan nyata. Ya karena bagaimanapun kita selalu harus mengharap pada Allah saja. Balasan apapun lah atas perbuatan kita hanya pada Allah saja. Lillahi ta'ala gitu. Lagi-lagi harus ridho Allah lah. Itu. Ini satu pembelajaran yang luar biasa. Jadi ayah bunda, kalau bunda sedang masak, memberikan tenaganya, berbuat masakannya, diberikan kepada anak, suami dan sebagainya, itu insya Allah karena Allah saja. Seorang ayah juga demikian, setelah usaha maksimalnya mendapatkan maisah atau upah diberikan pada bundanya, insya Allah kan Allah saja gitu. Jadi tenang gitu ya. Tenang. Jadi tidak jadi masalah gitu ya. Iya. Jadi sehat, badan kita juga sehat karena dapat nutrisi ataupun makanan yang masuk itu dari yang halal, yang sehat, bersih, sehat. Wow. Berkah melimpah kan. Iya betul. Berkah berlimpah ya, betul sekali. Jadi orang-orang yang menganut keberkahan itu akhirnya memang berlimpah. Permasalahannya adalah kita ini kadang-kadang lupa dengan berkah. Yang penting gua dapat lu terserah gitu. Ini akhirnya nggak berkah ya. Iya. Ini
luar biasa, kata-kata kecil tapi menginspirasi, berkah melimpah, kata ayah gitu ya. Jadi yang penting keberkahan. Jadi kalau kita mengartikan keberkahan adalah limpahan ya. Dan orang yang berlimpah itu berarti kan bisa lebih, iya, bisa bersedekah, iya, bisa memberi ya, iya, bisa memberi lagi. iya, bisa memberi kepada yang lain. Jadi semakin banyak kita memberi, insya Allah ya semakin banyak kita menerima dari Allah. Kalau yang dituju adalah hanya Allah saja ya. Jadi tidak karena pamer ya, tidak karena ria, tidak karena ujub atau tidak karena ingin terkenal, karena memberi apalah sesuatu. Tapi mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas, dan cara yang kelima ini mengharap balasan hanya pada Allah saja, tidak pada siapa-siapa. Ya. Masih ada tambahan ayah ini untuk? Sepertinya cukup kayaknya untuk itu, karena memang inti daripada semua itu bahwa kita tidak usah mengharap dari mana, hanya kepada Allah saja. Kepada Allah saja. Bahkan kalau malam kalau perlu mengadu apapun hanya kepada Allah saja. Iya. Gitu. Jadi apapun ya pasrah ya. Iya. Iya. Pasrah, hanya kepada Allah. Wow, luar biasa. Memang ada ya di doa sholat kita ya, duduk di antara dua sujud ya, Rabbighfirli warhamni warafani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu luar biasa ya. Ini erat kaitannya dengan ini ya. Karena disitulah kita menghamba ya, disitulah kita merendahkan diri kita pada Allahnya, untuk kemudian kita bersujud subhana rabbiyal a'la ya, hanya Allah yang maha tinggi. Wah, sebenarnya sudah diajarkan pada kita semua ya. Hanya terkadang kita kurang meresapi barangkali ya. Mungkin kurang apa ya, memasukkan hal itu ke jiwa raga saya, ke jiwa raga kita, sehingga kelihatannya biasa saja, padahal itu luar biasa sekali. Luar biasa. Iya. Bahkan di akhir misalnya kita melakukan sholat, apalagi kalau kita bisa melaksanakan secara dawam sholat malam, itu pasti air mata kita itu sulit untuk kita. Iya benar. Iya, saya sepakat itu. Iya. Dan iya banget lah, iya banget. Iya. Masalahnya kita kadang-kadang tidak menjiwai. Ya, ini pentingnya kita menjiwai. Jadi di usia-usia memang sudah kayak kami ini mungkin sih sudah waktunya sih ya sedih. Tetapi ya apa salahnya kalau masih muda juga bisa menjiwai seperti itu ya. Karena sungguhnya bahwa apa yang kita perbuat karena Allah itulah yang paling top lah, yang paling hebat, dan niscaya orang-orang itulah orang-orang yang benar dan pada akhirnya lurus. Itu. Yang keenam kita lihat lagi, Mitra. Mudah memaafkan ya, tadi udah disinggung. Jadi memaafkan dan dimaafkan itu luar biasa nilainya. Orang yang meminta maaf kita maafkan, ternyata dua sahabat seiman yang digugurkan dosa-dosanya ketika saling bersalaman dan meminta maaf. Makanya nggak salah ketika tradisi Lebaran kita ini bersalaman gitu ya. Jadi memang luar biasa gitu ya. Jadi mudah memaafkan gitu ya. Gimana ya kalau menerangkannya ini? Memaafkan dalam konteks ini bukan berarti melupakan kesalahan orang lain, atau mungkin bukan berarti kita harus dendam, karena memaafkan itu pekerjaan yang mulia. Itu tadi kan di Ali Imran 134 di akhir kalimat itu, wa afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, salah satunya yaitu bahwa memaafkan itu salah satu perbuatan baik yang Allah suka akan perbuatan itu. Jadi memaafkan itu bukan berarti kesalahan orang lain kita ingat-ingat terus gitu, enggak usah. Jadi kita harus ikhlas memaafkan, karena Allah Maha Pemaaf. Kalau enggak kita alangkah tidak mensyukuri apa yang sudah Allah kasih kesempatan kita. Kalau kita bisa memaafkan, kenapa tidak? Kita harus memaafkan sehingga bisa lapang dada, bisa tidak membebani rasa dendam dan seterusnya. Jadi tidak perlu hal-hal yang nggak ada nyimpan rasa dendam. Nggak akan menyimpan rasa dendam, karena yang ada akan menemui penyakit. Bisa kena darah tinggi, bisa kena macam-macam. Jadi lebih baik udah kita maafkan saja. Iya, betul. Jadi kan ada ya, karena gengsi saja sih kadang-kadang kayak ego lah, sehingga memaafkan itu sulit sekali. Dan bahkan menjadi satu yang sangat mahal. Padahal ketika kita memaafkan mudah banget, lapang juga, gampang banget ya. Permasalahannya kita yang kekeh gitu ya dengan egonya itu ya. Iya, memang ada satu hikmah yang mengatakan jadikan diri kita mulia. Kalau orang bersalah pada kita, kita balas kesalahannya. Kan dendam saja. Namanya dendam itulah. Ini salah balas salah gitu, dendam. Lalu
orang baik dibalas dengan keburukan, itu kan zalim. Sudah kita baik, balasannya buruk ini. Kalau baik dibalas baik, biasa lah. Tetapi yang luar biasa adalah buruk. Kalau mereka berbuat buruk pada kita, kita balas kebaikan. Itu mulia sekali. Nah, ini yang kita cari adalah ketika memaafkan, ya insya Allah kita orang mulia gitu. Karena bentuk apapun kita maafkan, bentuk kesalahan apapun kita maafkan itu. Jadi kalau orang berbuat keburukan pada kita, kejahatan pada kita, tapi kita balas baik, ya kita mulia. Nah, yang insya Allah seperti itu ya. Jadi jangan dibalas lu nggak bener, gua balas nggak bener, dendam itu. Padahal tadi ayah mengatakan jangan menyimpan dendam. Iya. Jadi tidak ada penyakit malah justru. Iya, penyakit itu ya. Jadi terhindar dari penyakit hati khususnya. Iya. Ternyata juga betul sekali bahwa sakit fisik kita itu erat kaitannya dengan psikis kita. Ya, termasuk diantaranya adalah dendam itu. Jadi sampah ya. Makanya kita los saja gitu. Jadi kalau kita los sudah nggak ada beban, ya tenang hidupnya. Insya Allah. Tidur nyenyak, jalan nyenyak, enak aja gitu. Nah, ini satu pembelajaran yang luar biasa. Jadi jangan sekali-kali kita menyimpan dendam kan. Tapi mudahkanlah segalanya kepada orang lain agar kita mudah. Betul, itu satu ungkapan yang sangat luar biasa. Kalau kita ingin mudah, mudahkan orang lain, mudahkan urusan orang lain. Jadi jangan dipersulit. Jadi memaafkan ini sungguh luar biasa. Dan bahkan saya yakinnya bahwa orang yang memaafkan itu justru akan sehat sekali. Sehat. Iya. Sehat. Karena kan tadi nggak ada plong ya, nggak ada beban. Nggak ada beban. Nah, jadi itu mitra. Jadi satu peringatan pada kita semua. Jadi janganlah menjadi orang yang pelit akan memaafkan, tetapi sebaliknya kita mudah memaafkan. Tadi bahasa kerennya itu mudahkan orang lain agar kita mudah, maafkan orang lain agar kita bisa minta maaf atas segala kesalahannya. Jangan dibawa dendam, jangan nyimpan dendam, jangan sampai ada lagi sumpah serapah sampai mati katanya nggak diampuni itu ya. Ini yang kayaknya salah banget itu ya. Betul. Iya. Itu jadi membawa bara api. Iya, gitu. Betul. Jadi akhirnya membakar emosi ini segala macam. Jadi dari segi fisik jadi tidak sehat. Iya. Jadi bisa malah bukan dibawa sehat, malah bisa dibawa ke rumah sakit akhirnya. Iya. Jadi sebenarnya kehidupannya kalau dilihat dari satu ilmu tinggi ya, ilmu kayak gini itu ilmu tinggi masalahnya. Itu hidup ini akan menyenangkan sekali, enjoy banget lah, joyful katanya gitu. Iya. Jadi dan meaningful banget ya, dan penuh arti banget kalau kita seperti ini. Permasalahannya tadi kita ini berkutat kepada hal-hal yang negatif saja, dan bahkan otorita otak kita ini diisi oleh negatif sampai 80%, sehingga tidak merasakan kehidupan ini menyenangkan, kehidupan ini joy banget, atau kehidupan ini sangat berarti atau meaningful. Wah, ini oleh-oleh yang luar biasa. Jadi yang keenam adalah untuk menjadikan diri kita orang ikhlas, mudah memaafkan, atau menjadi orang yang legowo legowo lah atas kesalahan orang lain, atas kesalahan diri sendiri, ya kita maafkan. Kita juga minta maaf pada diri sendiri karena kita sering berbuat salah juga. Jadi tidak tertutup kemungkinan kita menutup diri gitu ya, terbuka juga gitu kan. Nah, ini kata ayah seperti itu. Yang ketujuh, kita lihat lagi, yang ketujuh adalah membangun rasa syukur. Betul sekali, syukron kasiron. Kan ada satu istilah yang sangat bagus, kalau memulai perbuatan bacalah basmalah, kalau mengakhiri perbuatan bacalah hamdalah. Itu adalah syukur yang luar biasa, karena apapun yang kita perbuat adalah sesuatu yang insya Allah anugerahnya, insya Allah kekuatan kita kan, insya Allah sesuatu yang betul-betul akan menjadikan kita orang yang hari ini mendapatkan pahala yang luar biasa. Sekalipun nggak kelihatan, tapi itu nanti akan terlihat. Kalau ayah menerangkannya gimana membangun rasa syukur? Membangun rasa syukur itu memang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dengan rasa syukur itu berarti kita benar-benar merasakan nikmat. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu penilaian terhadap suatu barang, katakan begitu. Kalau misalnya dinilai dengan kebutuhan sehari-hari, itu lebih bisa
merasakan syukurnya. Iya. Tapi kalau dinilainya dengan kebutuhan sekunder, katakanlah misalnya berupa emas, misalnya kita mendapatkan penghasilan misalnya 6 juta misalnya sebulan. Kemudian kita ukur dengan kebutuhan sehari-hari, beras. Berapa banyak kita dapat beras. Iya. Tapi kalau kita ukur dengan nilai emas, betapa kecilnya sedikit. Iya. Jadi rasa syukurnya juga kurang. Iya. Maka untuk itu kita usahakan bahwa kita bersyukur. Bersyukur kita bahwa kita bisa mendapatkan penghasilan yang berkah, melimpah. Ternyata ada satu sisi yang luar biasa juga nih di ayah mengatakan. Syukur itu ternyata nilainya sangat besar sekali. Apapun bentuknya gitu ya, sekecil apapun yang kita syukuri. Betul. Ternyata sangat luar biasa. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, kita mengatakan sesuatu, kita bisa berkiprahkan kebaikan, syukuri. Dan ternyata besar banget, betul. Saya sangat sepakat sekali itu. Kadang-kadang kita nggak merasakan, itu kecil, gitu ya. Padahal itu besar banget, karena rasa syukur itu ya. Ini satu pembelajaran yang luar biasa ya. Membangun rasa syukur itu harusnya dan merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Jadi apapun yang mitra hari ini dapatkan, sekalipun kecil, bernafas saja ini kan kelihatan kecil sekali. Tapi ternyata rasa syukurnya harus betul-betul menjadi satu tombak dan ukuran besar itu ya. Karena kalau bernapasnya di rumah sakit bagaimana? Dengan oksigen, aduh luar biasa, kita free kan sementara. Ya, luar biasa ya. Jadi membangun rasa syukur ini, kata ayah ini, itu dijadikan satu moto hidupnya. Jadi jangan sampai kita ini nggak bersyukur terhadap apapun. Tapi syukurilah segala sesuatunya yang kita dapatkan. Kita bisa bangun pagi syukur, kita bisa berjalan syukur, sampai ke sekolahan syukur, bisa mengajar syukur. Aduh, luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Karena sebagai tambahan gini sebenarnya, kalau misalnya nih dilakukan setiap hari itu lebih bagus. Jadi kita coba membayangkan bahwa organ tubuh kita yang tidak nampak itu hanya karena kodrat dan iradatnya Allah sehingga masih bisa berfungsi masing-masing. Contohnya, kita syukuri tadi, ya Allah saya bersyukur karena Engkau memberikan organ tubuh saya sempurna bisa berfungsi. Iya, sangat betul sekali dan sepakat sekali. Organ tubuh saja lah. Kita bayangkan kita kena martil aja. Bayangkan sakitnya kayak apa. Kalau satu organ tubuh fungsi kayak apa gitu. Tapi ternyata ketika fungsi organ tubuh kita masih bagus sekali, ya kita patut mensyukuri. Ya bersyukur, patut bersyukur sekali. Dan hari. Dengan sujud syukur pun boleh gitu. Betul. Makanya mestinya banyak syukur itu ya. Jadi ya luar biasa memang. Kadang kita ini ya alhamdulillah ya, kita beragama Islam dan beriman 5 kali sehari bersyukur. Karena betul-betul setiap menitnya harus bersyukur. Ya ajarkan kepada kita, kemudian kita harus terus menjalankan sholatnya. Nah itu adalah bentuk rasa syukur kita. Dan disitulah kita merasakan betapa setiap jamnya, setiap sekian jam harus bersyukur. Ya, ini yang ke-7, yang ke-8 kita lihat lagi. Melepas keserakahannya. Ini justru yang saat ini mungkin digandrungi. Orang suka sekali dengan keserakahan dan orang suka sekali dengan memperkaya diri. Orang suka sekali dengan yang penting gua dilihat hebat dibandingkan orang lain kan gitu. Nah ini ayah, gimana menurut ayah ini? Keserakahan itu sebenarnya seperti halnya kalau digambarkan secara gampang itu orang banyak mahir kali-kalian. Tapi kalau bagi-bagi itu susah dia. Jadi kalau misalnya contoh mendapatkan rezeki misalnya 1 unit segini dijual segini, keuntungannya segini dikalikan gampang sekali. Tapi kalau kita mau membagi tadi tuh bagi-bagian itu susah. Bahkan enggan untuk berbagi. Misalnya pun ada hak orang lain berdasarkan perkalian tadi, berdasarkan persentasi tadi. Kalau kita membaginya bisa dikurangin itu. Jadi untuk itu yang namanya keserakahan. Jadi serakah benar. Seharusnya kita bagi sesuai dengan jatah mereka. Tapi kita susah bagi. Yang kebanyakan manusia kalau ngalih-ngalihin gampang. Kali segini keuntungannya segini, kali segini. Tapi kalau membagi memang susah. Membagi susah. Kecuali yang tahu aja ya, kecuali yang niat itu yang niat dengan ikhlas betul sekali, betul. Dan bersyukur. Karena kalau kita bersyukur ditambah nih pada sama Allah.
kita sayangkan memang ya konsep matematiknya ini. Iya betul. Jadi sebenarnya kali-kali kurang cerdas sih. Kali-kali pandai sekali tapi berbagi-bagi agak susah itu. Kalau berkali-kali oke ya. Implisit. Tapi kalau bagi-bagi, waduh, nggak jalan. Nggak lulus bagi-bagi. Iya, tetapi insya Allah ya kita juga diajarkan untuk mengamalkan 2,5%. Iya betul. Untuk orang lain lah, ada hak orang lain yang diberikan itu juga sudah hebat banget. Kalau kita bisa memberikan, apalagi lebih dari itu. Kita punya bagikan, kita punya bagikan, wah luar biasa. Insya Allah selamat pasti itu. Amin. Selamat dunia akhirat. Dan akhirnya malah berkali-kali dapatnya gitu. Ya tidak hanya berbagi. Ya, memang berbagi kadang-kadang susah karena apa? Kita ini serakah. Keserakahan. Sehingga maunya sendiri aja gitu. Nggak mau berbagi gitu. Berbaginya kalau perlu dikurangin. Tetap dibagi tapi salah baginya. Jadi ilmu bagi-baginya salah jadi. Harusnya 100 dikasihnya 70. Ya harusnya. Itu dikasihnya. Dan itu condong dimiliki. Condong dilakukan ya. Wah luar biasa ya. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Insya Allah. Kita sadar betul bahwa kita adalah orang-orang yang suka dengan berbagi, bukan dengan perkalian. Ya insya Allah seperti itu. Karena bagaimanapun berbagi itu satu hal penting untuk tubuh kita, untuk diri kita, untuk amal kita, untuk keluarga kita. Itu adalah berbagi. Kita lihat yang terakhir 9, membiasakan bertindak tanpa keluh. Ya ini juga dialami oleh banyak orang ya. Sering mengeluhnya. Bahkan bisa jadi hampir 100% orang mengeluh. Nah bagaimana nih menerangkannya nih? Jadi kalau tanpa mengeluh itu identiknya adalah sabar. Jadi kita harus tahu bahwa di balik itu pasti ada hikmah. Di balik itu pasti, dan Allah akan memberikan kita lebih baik dari yang kita alami sekarang. Katakanlah sebagai ujian, bukan sebagai hukuman, tapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita coba untuk itu. Kalau misalnya kita bisa melakukannya dengan benar, hanya kembali lagi secara ikhlas, mohon ridho Allah, kemudian kita lakukan hanya mengharap pertolongan dari Allah, semuanya dari terkait yang 1 sampai 9 tadi itu semua kita lakukan, insya Allah. Kita hanya kan ridho Allah ya. Hanya mitra luar biasa ini. Yang ke-9 itu kan bertindak tanpa mengeluh. Artinya kalau kita betul-betul pasrah ya insya Allah nggak ada mengeluhnya. Kalau kita betul-betul tahu bagaimana cara kita beramal, apalagi diam-diam tadi, apalagi ikhlas apalagi karena Allahnya, nggak ada mengeluh lagi sudah. Hilang mengeluhnya itu. Luar biasa. Jadi inilah mitra 9 hal yang sudah diajarkan oleh Ayah atau Ayah Karkono kepada kita semua pada hari ini. Alhamdulillah sudah selesai 1 jam kita berdiskusi panjang lebar ya. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Ayah bunda boleh dibuka lagi videonya, diulang kembali, dipelajari, diimplementasikan. Mudah-mudahan jadi manfaat karena semua kita berharap untuk menjadi orang yang hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Baik dunia, baik akhiratnya, dan insya Allah menjadi orang-orang yang ikhlas dalam segala halnya. Dan luar biasa sekali, terima kasih Ayah sudah sampai ke studio. Sampai kapan-kapan kita undang kembali untuk berdiskusi dalam tema yang lain, namun erat kaitannya dengan kehidupan kita. Mitra, demikian perjumpaan kita di hari ini. Kurang lebih yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Wah, luar biasa. Nanti langsung jadi kok ini. Oh iya. Videonya. Kalau di sini kan diviralkan ya. Iya. Ke jamaah Islamic Center. Terus dikirim ke luar negeri juga. Karena Qatar, Brunei, Malaysia, Singapura